Dadah. Dadah, Depa. Nak sholat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku dimulai dari kampung halaman ya. Jadi ini adalah malam saat esoknya aku mau pulang ke rumah gitu. Jadi seperti biasa kami berbikinan makanan. Nah, ini adalah makanan favorit yang akhir-akhir ini yang sering kami bikin ya, yang seger-seger gitu. Jadi ini keponakan lagi bikin salad buah. Kita bantu kok, mari kita bantu. Dikit lagi yuk. Dikit lagi, kasih bumbu dikit. Kerucil ini. Nice. Aku ini. Mau ambil ke sana aku ini. Ambil lah. Oh, udah. Aku lah gabut. Kita. Pantasan ada keterangannya malam. Oi, kemana nih? Reni, ada sendok. Itu deh. Manggilnya Reni apa Yuk Reni? Tante. Yuk Reni. Iya tante, terbalik. Basingnya lah. Nah, jadi ini saladnya dibagi-bagi menjadi beberapa porsi ya, supaya semuanya itu kebagian. Nanti khawatirnya kalau nggak dibagi-bagi gini, ada yang nggak kebagian. Nah, ini aku cuman videokan makanannya aja, karena kami itu semuanya lagi pada males ganti pakaian dan pakai hijab ya. Makanya ini cuman tangannya aja yang kelihatan sama salad buahnya. Oke, baiklah, ini aktivitasnya aku lanjutin di keesokan pagi harinya. Jadi ini aku udah siap-siap mau pulang ke rumah. Dan juga ayuku atau saudara tertuaku ya, itu juga mau pulang ke tempatnya. Jadi kalau Ayu itu pulangnya ke daerah Ogan Komering Ilir. Kalau dari Kabupaten Ogan Komering Ulu ke Ogan Komering Ilir ke tempat ayuku tinggal itu sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan ya. Nah, biasanya kalau saudara-saudaraku itu pada pulang ke tempatnya masing-masing, aku itu ikut ngiringin pulang juga. Karena ngerasa sepi gitu ya, dari rame tiba-tiba semuanya pada pulang. Dadah. Dadah. Cuma sedih ya ngelihat ibu tinggal. Tapi mau gimana lagi, karena kami sudah memiliki kehidupan masing-masing. Dan aku juga punya kewajiban ya untuk ngurusin anak-anak. Apalagi keesokannya itu aku harus ngurusin kakak Gali daftar ulang karena udah masuk jenjang SMP. Belum lagi persiapan untuk ngurusin seragam sekolahnya, kemudian juga kebutuhan alat tulisnya dan lain-lain. Oke, baiklah. Nah, ini Ayuku sama keponakan mampir dulu ke rumah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kampungnya. Tadi juga udah aku bikinin es teh, cuman gak ada makanan apa-apa ya, karena aku juga baru pulang dari tempat ibu juga sama. Jadi aku udah hampir 1 mingguan gitu ninggalin rumah. Dan ini udah mulai deh di benakku itu mau ngapain aja di rumah setelah habis pulang kampung ini. Jadi udah ada planning gitu ya. Dadah, Depa. Kakek kawan begadang. Apa belakang? Yo. Nah, setelah istirahat sebentar, kemudian aku editing video karena harus di-up di YouTube dan Instagram. Ini aku lanjutin aktivitasnya karena badan udah agak segeran. Aku lanjut nyapu-nyapu karpet yang ada di depan TV ini ya. Karena tadi kakak Gali sama adek Gina itu baring-baring di sini ya sambil main dan makan gitu. Makanya ini udah mulai kotor lagi. Dan lanjut aku kayaknya mau nyapu, kemudian beres-beres juga meja dan sofa di depan TV ini ya.
Karena kebetulan pas nyampe rumah tadi ada paket yang baru nyampe dan aku mau unboxing. Tapi biar nyaman unboxingnya, ini tempatnya harus rapi dan bersih dulu. Oke, baiklah. Nah, ini aku gulung dulu karpetnya supaya nyapunya jadi lebih enak dan debu-debu yang ada di bawah karpet juga bisa bersih sekalian. Cuman memang untuk karpet yang ada di bawah sofa ini jarang banget ya aku gulung. Jadi itu biasanya cuman aku lipat aja ya untuk bagian-bagian yang tidak ditindih oleh sofa. Kalau udah ngerasa kotor karpetnya, baru deh aku biasanya gunain vakum untuk ngebersihinnya. Kemudian baru aku gulung dan aku sapu bagian bawahnya. Cuman gak setiap hari gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, kemarin ada beberapa request yang pengen aku itu bikin video atau konten saat ngejemur bantal. Sebetulnya aku itu rajin juga ya ngejemur bantal, tapi memang gak pernah aku kontenin. Mungkin karena malu juga ya, bantal itu udah pada penuh dengan pulau. Makanya aku jarang ngevideoin karena bener-bener kayaknya nggak menginspirasi ya kalau aku ngeliat kan bantal yang memang bener-bener buluk gitu. Cuman karena udah ada request dan sering juga dari beberapa penonton, ya insya Allah deh nanti lain kali bakal aku ambil videonya ya. Terus terang aku juga suka sih kalau misalnya ada penonton yang request pengen video apa. Pokoknya selagi aku bisa penuhin, insya Allah aku penuhin ya. Itu juga bisa jadi referensi aku supaya video aku ini bisa lebih bervariasi gitu ya, nggak monoton. Nah, ini aku lagi mau masukin tisu yang udah tinggal setengah lagi ya di dalam kantongnya itu ke dalam kotak tisu ini. Tadi sempat aku lap-lap dulu karena kayaknya udah berdebu di bagian dalamnya. Nah, ini aku masukinnya langsung sama kantongnya supaya tisunya itu nggak buyar semuanya. Nah, lanjut setelah itu baru aku unboxing paket yang baru nyampe. Nah, ini dia paketnya. Jadi kemarin aku memang sempat cari-cari ya dua barang ini karena memang lagi dibutuhin. Untuk paket yang pertama itu isinya adalah gantungan handuk. Jadi aku memang lagi butuh tempat aku ngejemur handuk gitu ya, misalnya habis mandi. Nah, aku itu cari gantungan atau jemuran handuk yang tidak memakan tempat apabila tidak kita gunakan. Nah, kebetulan aku nemu dengan gantungan handuk ini. Jadi ini model jemuran atau gantungan handuk yang dipasang di dinding, jadi bukan ditaruh di lantai ya. Dulu pernah aku itu punya gantungan handuk yang ditaruh di lantai, tapi suka copot gitu ya, suka lepas gitu bagian sambungannya. Jadi makanya ini aku beralih ke yang dipasang di dinding. Nah, kira-kira seperti inilah saat kita udah pasang di dinding nanti ya. Untuk bahannya ini anti karat. Nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box untuk yang mau samaan. Sebetulnya kemarin itu juga ada si naksir dengan jemuran handuk yang ditaruh di lantai. Jadi bisa kita angkat dan bisa kita pindahkan kalau misalnya mau dijemur di luar. Cuma karena harganya yang lumayan sedikit agak mahal dibandingkan yang ini, jadi aku pilih sementara yang ini aja dulu. Untuk harga yang murah sih sebetulnya banyak ya di Shopee, tapi aku khawatirnya nanti nggak bertahan lama. Terus juga biasanya kan suka ada yang mudah berkarat gitu ya. Nah, ini kira-kira contoh saat aku renggangkan, dan ini aku pilih yang panjangnya 100 cm ya. Karena ini juga ada yang panjangnya cuma 60 cm. Jadi tergantung dengan kegunaan kita ya, mau ngejemur seberapa banyak handuknya. Oke, lanjut. Ini aku buka paket yang kedua. Ini isinya adalah rak sepatu. Jadi untuk yang suka nonton video-video aku sering curcol ya tentang rak sepatu aku yang ada di teras rumah yang kakinya udah pada patah. Kemudian kemarin sempet juga beli rak sepatu yang tertutup, cuman itu untuk naruh sepatu di dalam rumah. Nah, akhirnya ini aku pilih tetap rak sepatu terbuka karena kalau rak sepatu tertutup, anak-anak masih suka males naruhnya di rak ya. Jadi ini aku tetap pilih yang rak terbuka supaya mereka
kalau pulang dari manapun itu langsung naruh ke rak sepatunya. Dan ini aku pilih yang berbahan plastik, dan ini plastiknya lumayan tebal, kemudian ukurannya juga lumayan besar ya. Jadi aku pilih yang 3 tingkat, dan di sebelah rak sepatunya itu ada tempat buat naruh payung kalau misalnya kita habis keluar, kemudian dibawa hujan-hujanan payungnya, jadi nggak bisa kita langsung simpan di dalam rumah, itu bisa kita cantelin di rak sepatu ini supaya airnya itu netes terlebih dahulu. Nah, untuk warnanya ini cuma ada satu pilihan ya, yaitu warna abu-abu, dan aku rasa ini warnanya juga udah netral. Dan ini bisa dilihat lebarnya lumayan lebar kan untuk sepatu yang ukurannya besar. Untuk setiap tingkat ini muat untuk 3 pasang sepatu. Nah, karena semuanya ada 3 tingkat, jadi ini muat untuk 9 pasang sepatu. Untuk pemasangannya ini gampang banget, tinggal kita pasang aja setiap penghubung-penghubungnya. Nah, tadi itu aku kelupaan masang untuk tempat naruh payungnya ya. Jadi ini tadi aku bongkar ulang dan aku pasang kembali ya untuk bagian cantelan payungnya. Oke, baiklah. Nah, ini dia rak sepatunya. Jadi ini ukurannya lumayan besar dan lebar. Rak sepatu ini terbuat dari bahan plastik tebal dan di sampingnya juga tersedia tempat buat naruh payung. Oke, baiklah, ini adik Gina udah bantuin aku ngangkat rak sepatunya untuk ditaruh di teras. Dan ini sambil aku lanjutin nyapunya, karena tadi kan aku baru nyapu nyampe depan rumah ya, tapi belum semuanya di bagian teras karena aku udah nggak sabaran buat ngerakit rak sepatu ini. Aku tetap taruh rak sepatunya di bagian sini ya, karena ini yang paling gampang buat anak-anak kalau pulang dari sekolah atau dari main untuk naruh sepatunya di sini. Karena kalau kejauhan nanti lagi-lagi sepatu dan sendalnya tetap ada di tangga teras ya, jadi nggak ditaruh di rak sepatu. Sebelumnya ini aku sapu-sapu dulu di bawah rak tempat aku naruhnya, karena tadi kan aku taruh pot bunga di sana ya. Sekaligus juga ini aku langsung mau naruh sendal-sendal dan sepatu yang biasa dipakai. Sebetulnya sendal-sendal yang ditaruh di teras ini ya paling seputar sendal jepit ya. Karena itu yang paling sering digunakan kalau mau keluar rumah. Apalagi aku sekarang udah nggak muda lagi ya, jadi nggak terlalu mentingin penampilan. Kadang juga ke mall aku pakai sendal yang 30 ribuan yang beli di Shopee. Beda dengan zaman muda dulu sih, waktu masih beranak satu juga itu masih suka belanja yang brand. Kalau sekarang brand itu tetap ada ya belanja, karena kita tergantung kebutuhan. Karena kadang kan yang brand itu lebih awet atau lebih lama dipakainya. Cuma nggak setiap saat, tergantung aja dengan kebutuhan. Nah, anak-anak juga nggak pernah aku ngobrol masalah brand, biar mereka nanti tahu sendiri ya kalau mereka udah dewasa nanti. Jadi mereka lebih diajarkan nyari barang itu yang bahannya nyaman, kemudian juga awet dipakai dan harganya juga sesuai dengan kantong. Oke, ngomong-ngomong, nah karena udah menjelang sore, jadi ini aku lanjut aktivitas di dapur. Aku mau masak nasi dulu. Karena tadi siang pas nyampe rumah itu aku nggak langsung masak nasi ya. Jadi masih ada sisa nasi semalam karena Pak suami kan di rumah ya. Jadi Pak suami masak nasi, tapi tinggal sedikit. Untuk menunya juga siang tadi itu kami beli. Seperti biasa kalau baru pulang dari mudik biasanya bawaannya males buat masak dulu ya. Jadi keesokannya baru deh timbul semangat masak lagi. Nah, kiranya aktivitas aku setelah pulang dari mudik ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya
atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.